Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengulus setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ada orang bisu yang kerasukan setan. Berarti ada orang yang sakit dan ada orang yang istilahnya itu satu orang ini sakit bisu atau cacat bisu dan kerasukan setan. Tetapi hanya dengan satu tindakan, dua hal ini itu disembuhkan. Yang bisu menjadi berbicara, setannya itu juga meninggal atau meninggalkan orang bisu itu sehingga tidak kerasukan lagi. Berarti kita bisa melihat bahwa hanya dalam satu tindakan ada dua istilahnya itu kekurangan dari orang itu yang disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang dikritik adalah soal pengusiran setannya oleh orang-orang Yahudi. Dan di sana tampak bahwa Tuhan Yesus juga tidak menggubris apa yang diomongkan oleh mereka. Karena Tuhan lebih fokus kepada dalam tanda kutip penggembalaan, dalam tanda kutip itu memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan kehadirannya. Jadi Tuhan tetap fokus ke sana. Jadi omongan apapun mengenai hal-hal yang tidak membangun suatu pelayanan, dia biarkan. Karena saya tidak tahu apakah Tuhan Yesus itu merasakan bahwa kalau menanggapi orang-orang yang tidak suka dengannya, justru fokus untuk membantu atau pelayanan itu menjadi buyar. Apakah ada kesadaran seperti itu? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas itu yang terjadi. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu semua karena belas kasih Tuhan. Ini kata bacaan Injil. Belas kasih Tuhan ingin untuk membuat yang dilayaninya atau yang membutuhkan kehadirannya bisa terpuaskan. Nah, ibu, bapak, kalau sekarang bacaan Injil ini berbicara untuk kita, orang yang membutuhkan, orang yang menginginkan Tuhan bertindak, ada banyak. Sampai sekarang ada banyak. Bahkan kita pun seringkali juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak untuk membantu kita. Jadi banyak sekali orangnya. Hanya masalahnya sekarang Tuhan secara fisik seperti kehadiran Tuhan Yesus pada zaman para murid-murid itu tidak lagi terjadi sekarang. Tetapi para murid-muridnya tetap ada. Dia menginginkan juga supaya kita bisa bertindak untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kita berpikir, seandainya Tuhan Yesus itu hadir saat ini, apa yang kira-kira dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah kita mampu untuk melakukannya karena kita adalah pengikut Dia? Ini adalah tindakan dalam tanda kutip pekerja untuk tuaian itu. Kita
dipanggil sebetulnya untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan itu adalah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dihadapinya. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Santo Benediktus yang kita peringati hari ini adalah orang yang melakukan itu juga. Dia melihat bahwa gereja, setelah gereja itu dalam tanda kutip itu merdeka, karena dimerdekakan oleh Konstantinus, banyak orang-orang menjadi Katolik itu hanya melulu untuk motivasi-motivasi duniawi. Karena Konstantinus itu memberikan kebebasan kepada orang-orang Katolik untuk beribadah secara umum dan dia sendiri menjadi Katolik, maka orang-orang banyak yang menginginkan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat atau apapun hal-hal yang bersifat duniawi dengan cara menjadi Katolik dulu. Supaya apa? Supaya dapat kemudahan-kemudahan sehingga kualitas mutu menjadi orang Katolik menjadi berkurang. Benediktus itu memulai untuk cara bagaimana kalau orang itu fokus kepada Tuhan tanpa memikirkan hal-hal yang lain di luar itu. Yaitu dalam kehidupan membiara. Dan Benediktus membuat aturan-aturan itu supaya orang dibantu untuk bisa meninggalkan segalanya kecuali hanya mencari Tuhan. Dan di situ dia juga bisa melihat bahwa ini yang dibutuhkan oleh dunia zaman itu. Dan memang banyak orang yang tertarik akan hal itu. Sehingga ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi fokusnya itu, berdoa bukan untuk hanya segalanya, hanya berdoa melulu 24 jam, tetapi juga dengan bekerja. Bekerja untuk mendapatkan hasil supaya dia bisa tetap melakukan hidup di dunia ini. Bukan pertama-tama untuk mencari kekayaan atau mencari kemudahan-kemudahan yang lain. Di situ kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan ini juga dihidupi semenjak gereja awal itu mulai berkembang. Dan kita yang sekarang tinggal saat ini juga diharapkan untuk mampu meneruskan hal yang sama. Yakni melakukan yang terbaik sesuai dengan situasi kondisi kita masing-masing. Namun yang jelas kita harus mampu untuk menjadi alter Yesus atau Yesus yang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap ada situasi yang sulit, mampukah kita juga hadir di sana dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.